Kembali lagi di Cakrawala pemirsa, sebelum Nisa kembali berbincang-bincang dengan Dr. Sawitri Bungas, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Husada Utama. Ini sudah ada rekan-rekan dari RTMC Polda Jawa Timur yang siap memberikan informasi terkait arus lalu lintas terkini untuk beberapa titik di Surabaya dan sekitarnya. Silakan Brigadir Arif. Terima kasih rekan Anissa, selamat pagi pemirsa. Saya Brigadir Arif dari ruang RTMC di Lantas Polda Jawa Timur akan menyampaikan situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV RTMC. Langsung saja yang pertama kita ke Bundaran Waru. Untuk arus lalu lintas di Bundaran Waru dari arah Sidoarjo ke Surabaya terpantau ramai lancar. Waspadai untuk putar balik dan kendaraan yang masuk ke dalam frontage. Yang kedua kita ke Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Taman Pelangi. Untuk arus lalu lintas di sana ada antrian di traffic light yang menuju ke Jalan Raya Jemur Sari. Waspadai crossing yang dari frontage menuju ke Jalan Ahmad Yani. Untuk arus lalu lintas selanjutnya kita langsung ke Simpang 3 Medaeng. Untuk arus lalu lintas di sana yang menuju ke dalam terminal Purabaya terpantau padat karena antrian di traffic light, kemudian yang dari exit tol menuju jalan sepanjang terpantau ramai lancar, dominasi mobil pribadi dan truk. Untuk yang terakhir kita langsung ke Simpang 3 Mengkreng Kediri. Untuk arus lalu lintas di Simpang 3 Mengkreng Kediri yang dari arah Jombang menuju arah Nganjuk terpantau ramai lancar, sedangkan dari arah Nganjuk menuju ke Kediri maupun menuju ke Jombang juga terpantau ramai lancar. Untuk cuaca cenderung cerah. Untuk layanan SIM keliling hari ini di Surabaya ada di Taman Bungkul dan Pasar Tambak Rejo dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Apabila Anda akan memberi interaksi dan kami bisa langsung ke call center kami di 0318292333 atau di Facebook kami di RTMC Spasi Jatim. Mari menuju Indonesia tertib, bersatu keselamatan nomor 1. Saya Brigadir Arif dari RTMC di Lantas Polda Jawa Timur, kembali ke rekan Anissa. Terima kasih Brigadir Arif atas laporannya, bersatu keselamatan nomor 1. Jadi memang kalau lagi sakit mata, mata lelah ataupun lain sebagainya, yang pasti nggak bisa fokus kan kalau mengendarai kendaraan bermotor, istirahat dulu. Atau kalau enggak, kalau misalkan ada orang lain di rumah, minta tolong disetirin, dianterin, mau pergi kemana, lebih baik seperti itu. Daripada membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, pengguna jalan yang lain, ya kan? Itu dia adalah saran dari teman-teman RTMC Polda Jawa Timur. Dan sekarang kembali lagi kita berbicara tentang kesehatan mata. Apalagi kalau sekarang mulai dari anak-anak sampai yang udah gede pun juga kecanduan yang namanya gadget. Dan penyakit yang ditimbulkan ternyata banyak banget. Tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Sawitri. Ini dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Husada Utama. Apakah sakit mata, penyakit mata akibat gadget yang diderita orang-orang dewasa sama seperti anak-anak? Ya, kurang lebih sama. Dan sekarang bukannya kalau anak-anak ini masih sistem kekebalannya masih bagus, kalau sakit masih bisa kembali lagi sendiri. Ya memang seperti dry eye syndrome atau sindrom mata kering pada anak, dulu itu sebenarnya penyakit 30-40 tahun ke atas. Oke, 30-40 tahun. Sekarang anak TK, anak playgroup pun. Iya. Playgroup? Iya. 3 tahun berarti. Betul, ya? Itu sudah mulai mengalami dry eye syndrome. Jadi mereka datang biasanya dengan keluhan dari orang tuanya. Kenapa sih anak saya ini kok suka berkedip-kedip begini terus habis itu waktu kita lakukan pemeriksaan ternyata memang kondisi air matanya berkurang. Itu sangat mirip dengan orang usia 40 tahun ke atas. Karena itu biasanya saya adviskan untuk mengurangi, bahkan mungkin stop gadget, lalu mengompres mata. Kalau nonton TV, kadang-kadang kalau filmnya bagus juga, ngeliatnya gitu, nggak kedip sama sekali. Kecuali kalau iklan kedip, baru ya. Iya, sama. Nggak boleh juga. Sebaiknya memang di saat kita menggunakan gadget, entah itu TV, entah itu bermain, entah itu handphone ya, kita harus ingat untuk rumus 20-20-20. Waduh, ada rumusnya sekarang. Ya. 20-20-20 apa itu artinya, Dok? 20 menit sekali kita harus melihat sesuatu pada jarak 20 feet
20 feet itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 meter. 5 sampai 6 Ya. meter. Oke, 20 feet. Melihatnya itu bukan hanya melihat saja, tapi juga memfokuskan ke sana. Terus 20 menit sekali ya. Lalu Berapa lama selama fokusnya? 20 detik. Selama 20 Iya. detik. Baru akhirnya nonton TV lagi. Iya. Oh, baru akhirnya boleh lihat gadget lagi. Iya. 20, 20, 20. Ingat pemirsa, 20 menit sekali. Iya. Lihat jarak 20 di feet. 20 feet itu kurang Selama lebih 5 sampai 6 meter selama 20 detik. detik. Baru kembali lagi matanya Iya. melihat gadget. Iya. Itu rumus supaya Supaya mata tetap sehat. tetap Ya, sehat. tetap segar dan menghindari kelelahan pada mata. Oh, itu menghindari kelelahan Ya, pada mata. Selain itu juga Kalau mata kering, sama, selain 20-20-20, kita harus ingat untuk berkedip. 20 kali dalam 1 menit. Ya, seharusnya 20 kali dalam 1 menit. Tapi Mhm. kalau rekan-rekan yang menggunakan komputer atau gadget untuk bekerja, saya rasa agak sulit ya. Karena pernah saya mengadviskan untuk pasien saya untuk ingat berkedip. Bagaimana dok berkedip yang dilihat kan angka-angka, berkedip udah hilang. Ya benar juga sih. Iya. Terus gimana dong? Cuma ingatlah untuk berkedip gitu aja. Oke. Sedikit curhat dok, ketika aku pribadi lagi kecanduan film Korea, Ya. wah itu di depan TV terus pakai DVD kan selesai putar lagi, selesai putar lagi. Itu bisa dari pagi sampai pagi dan mataku sebenarnya nggak kering. Justru tiba-tiba ketika sudah selesai ada yang nanya, kamu kenapa? Kok matanya pada bengkak semua, merah dan berair? Dipikir abis nangis. Enggak, abis nonton TV sebenarnya. Nah itu karena apa juga? Itu salah satu tanda mata kering. Itu mata kering, Iya. padahal matanya berair, ngeluarin Iya, kayak orang nangis Iya. akhirnya. Semua banyak pasien saya juga mengeluhkan mata saya berair, mudah berair. Panas, oh iya Ya, matanya panas. Panas, Uh-huh. sepet. Kalau orang Jawa bilang sepet, Mhm. sama seperti habis berenang mungkin ya. Oke. Seperti habis berenang, terus waktu kita lakukan pemeriksaan ternyata memang air matanya berkurang sebenarnya. Dan air mata yang ada mungkin tapi tidak menempel di permukaan mata dengan baik. Oh jadi makanya akhirnya netes, Ya, karena itu gitu ya? dia iritasi matanya. Tetap permukaan matanya kering. Sampai tapi- merah gitu Ya, matanya, betul. sampai betul. bengkak juga. Iya, Oh jadi itu salah satu gejala dari Iya. mata kering. iya. Syukur mataku sekarang sehat-sehat aja ya. Syukur deh. Karena memang kalau di case tertentu bisa kembali sendiri, Iya. tapi ada satu case yang memang harus dengan bantuan dokter, harus Iya, dengan bantuan obat-obatan. Iya, Jadi ada obat tetes mata tertentu ya, iya. harus sesuai resep dokter. Iya. Oke, anak-anakku juga seperti itu ternyata. Jadi kalau pemakaian gadget, durasi normalnya, Sebenarnya jarak normalnya juga Ya. harusnya berapa jauh? Sebenarnya ini juga saya terus terang aja baru mungkin 2-3 tahun ini belajar tentang itu karena mencermati banyaknya kelainan kacamata pada anak-anak. Ya. Iya anak-anak sekarang Banyak udah banget. berkacamata loh. Bahkan playgroup TK pun sudah Bener. pada pakai kacamata Mhm. ya. Karena itu saya banyak menelaah kembali dan ternyata saya dapatkan sebenarnya yang diperkenankan untuk pemakaian gadget itu jangan kaget ya. Iya sudah. 1 sampai 2 jam per minggu. Aku pikir per hari, Per minggu. per minggu. Ya. Untuk anak-anak ya, Ya. nggak berlaku untuk orang dewasa ya. Orang dewasa sebenarnya kurang lebih sama ya. Tapi mungkin karena kelainan refraksinya kan karena bola matanya sudah berkembang, jadi tidak terlalu elastis seperti pada anak-anak, jadi relatif agak panjang sedikit tidak apa-apa. Sebentar 1 sampai 2 jam per minggu. Iya. Let's say 2 jam lah ya, ambil yang paling lama. Iya, 2 jam per minggu, ya. satu harinya berapa jam ya lihat gadgetnya ya. Cuma 15 menit. Iya, Iya. bentar banget. Padahal kalau udah main game, Iya. wah game online apalagi lama banget Iya. itu ya. Iya. Terus kalau ngeliat YouTube videonya lagi bagus, gadget mau diambil aja sampai nangis gulung-gulung. Iya, betul. Curhat. Nah terus gimana? Berarti tega-tegaan ya? Iya. Demi kesehatan si anak Iya, berarti ini ya? Iya. Oke. Jadi orang dewasa pun juga nggak boleh terlalu sering lihat pakai gadget. Iya. Kalau untuk mengurangi efeknya, kalau misalkan sudah ngerasa, aduh kok mataku agak capek ya, oh mataku kok ya agak kering ya. Apa langkah pertama yang bisa kita lakukan sendiri? Ya, sebenarnya kalau bisa dibilang ya agak menjauh dari gadget, tidak terlalu sering. Melihatnya dijauhkan, tapi tetap bukan. pegang gadget atau gimana? Dijauhkan dari jangkauan kita. Sudah Oh, gadgetnya tidak pakai disudahi dulu. Ya, Oke. sudahi dulu Hmm. kebiasaan penggunaan gadget, lalu lakukan kompres mata Dikompres gimana caranya? pakai air hangat. Air Pakai air hangat. hangat, lakukan dengan
Air hangat som-som kuku kayak mandiin bayi atau gimana? Iya, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti kosong matanya ya. Oke, jadi air hangat coba dulu dicoba pakai siku ya. Iya, Itu betul. kalau hangatnya sudah pas, Ya, baru pakai handuk atau waslap, Handuk atau mata waslap? tertutup ya. oh tertutup. Ya, soalnya ada yang nanya masih. Iya, iya, iya. Saya juga mau nanya soalnya. Mata tertutup, lakukan sekitar 15 menit 3 kali sehari. Itu cukup untuk melembabkan mata dan juga merilekkan. Pada saat dikompres, lakukan pemijatan ringan di kelopak. Di mananya? Di kelopak Dipijatnya mata. seperti apa nih? Begini, jadi gini, dipijat-pijat. Oh, gitu. cuma Ya. ditekan-tekan biasa Ya, aja ya, gitu. Itu untuk mengaktifkan kelenjar. Kalau sekitar mata? Boleh sekalian. Ya. Gini-gini biasanya betul, kalau betul. facial ya Betul, nih, nah kayak gini biasanya. Gitu. Untuk relaksasi itu, terus minum harus cukup. Oh, ya. Minum juga pengaruh ke mata? Pengaruh. Sudah ada penelitiannya juga bahwa pada orang puasa permukaan mata relatif kering juga. Sama seperti mulut ya. Iya sih, Gitu. kalau mulut kan memang, oh mata pun juga seperti Iya. itu. Iya. Jadi minimal 3 liter per hari, dan kalau kita di ruangan ber-AC dan penggunaan gadgetnya agak tinggi, lebih baik diperbanyak. Oh, minumnya. Ya, minum air, Oke. air putih. Mhm. Bukan minum yang ada gulanya ya, bukan sirup. Air putih, Air ya. putih, air bening. Putih. Air bening ya. Karena warnanya nggak putih sebenarnya sih. Air mineral. Ya, Oke. Terus dok, kalau misalkan pakai gadget, aku pernah nih pakai gitu kan, mataku kok sakit banget. Oh kayaknya brightness-nya terlalu terang deh. Dikurangin deh. Pengaruh nggak sih tingkat keterangan, warna-warnanya juga? Memang yang untuk pemakaian gadget yang harus diperhatikan selain jarak itu yang dianjurkan tidak boleh kurang dari 30 cm. Tidak boleh kurang dari 30 cm. Ya. Aku segini cukup ya. Dan ketinggiannya juga tidak boleh sama dengan mata kiri, tapi dia agak turun sekitar 10 sampai 15 cm dari garis dasar mata ya. Terus selain Nah, kalau duduk di komputer kan sama nih. seharusnya kita atur itunya Oke. supaya tidak mudah lelah mata. Oh gitu. Ya. Terus tentang brightness juga tidak boleh terlalu terang, tapi juga tidak boleh terlalu gelap. Ya. Seringkali anak-anak tidak boleh main gadget. Akhirnya apa? Sembunyi di balik selimut. Diredupkan Ya, juga. Atau kalau nggak biar awet baterainya, brightness-nya dikurangi Iya, memang. brightness dikurangi itu sebenarnya tidak tepat, karena sebenarnya dianjurkan brightness dari ruangan itu 3 kali dari brightness Wow. komputer atau gadget. Oke, jadi seperti itu. Coba Ya. kita lihat, mau ada yang curhat lagi kayaknya ini. Ya, silakan. Selamat pagi, Cakrawala. Bapak, Pagi, dengan Bapak siapa di mana? salam Pak Mustafa Surabaya. Dengan Pak Mustafa di Surabaya. Silakan Pak Mustafa, ada pertanyaan apa untuk Dokter Sawitri? Ya, istri saya mengalami koma. Katanya Pak tahu tidak benar. Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus. Kelihatan aku Ya, tidak kelihatan. Itu bagaimana kita mengatasinya? Istri Bapak habis koma. Iya. Ketika sadar dari koma, Dulu, gimana Bapak? kena Kena glikoma, bukan koma. Duh, istrinya kena glikoma. Oke, baik Bapak, maaf ya karena memang terputus-putus ini Bapak. Iya. Sudah berapa lama Pak kena glikomanya? Ya, sudah 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun ya. Oke, sudah coba pengobatan apa saja Bapak? Sudah alternatif. Kok belum Oke. itu bagaimana caranya, batinya? Oke, itu saja Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, dokter mungkin ada pertanyaan untuk Pak Mustafa? Ya, glaukomanya sudah dilakukan pengobatan berapa lama dan seberapa jauh sudah kerusakan yang ditimbulkan oleh glaukomanya? Halo Pak Mustafa? Kayaknya terputus. Glukoma, bukan glikoma? Glaukoma. Glaukoma, Ya. ini penyakit apa nih? Glaukoma adalah penyakit yang disebabkan oleh kerusakan saraf mata yang disebabkan karena salah satunya adalah peningkatan tekanan bola mata. Jadi Kok tekanan bisa? bola mata itu Matanya jadi stres? bukan. Jadi di dalam bola mata itu ada
organ yang menghasilkan cairan yang untuk makanan dari lensa dan bagian dalam mata itu harusnya berganti setiap hari, setiap saat berganti. Jadi dia ada sirkulasinya, yaitu saluran-salurannya terbuntu. Salah satunya jadi bisa akhirnya saluran membebani mata. Ya, membebani Ini mata. sudah 2 tahun katanya Pak Mustafa. Ya. Sudah berobat tapi alternatif sampai sekarang belum sembuh. Nah gimana dong? Kalau memang glaukoma ini harus pengobatan yang intensif. Harus medis ya? Ya, dan memang dari awal seringkali tidak terdeteksi. Ya, tidak terdeteksi. Gejalanya nggak ada? Seringkali tidak ada, yang dirasakan mungkin awal-awal dia sering pusing, sering sakit kepala. Tidak disadari bahwa itu Dari merupakan mata. salah satunya dari mata. Oke, Gitu. jadi mungkin untuk Pak Mustafa, istrinya silakan dibawa ke Rumah Sakit Husada Utama, langsung ketemu sama Dokter Sawitri Bungas di sini karena beliau adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Husada Utama. Prakteknya hari apa dan jam berapa, Dok? Tiap hari. Tiap hari, Pagi. Senin sampai Sabtu. Sabtu jam? Jamnya nanti sesuai jadwal ya, ada yang jam 9:30, ada yang memang mulai jam 12 hari Rabu dan Sabtu. Jadi amannya jam 12 sampai jam berapa nih, dokter pasti ada? Sampai jam 2, jam 3. Oke, antara jam 12 sampai jam 2, ini dokter Sawitri pasti ada. Pertanyaan 1, 2 terakhir deh, 2. Boleh. Kalau biasa ada yang pegang gadget sambil duduk capek, ya kan kadang-kadang kan main game sambil tiduran. Wah enak banget tuh ya, lama banget. Nah ini apakah berpengaruh juga posisi dalam memegang gadget? Sangat. Jadi seperti saya sebutkan tadi, ada jarak, ada brightness, juga durasi, selain itu juga posisi. Ya, jadi kalau sambil tidur sebenarnya nggak boleh? tidak disarankan. Tidak disarankan dan tidak boleh. Mengapa? Pada saat kita tidur, entah itu ndelosor, entah itu kalau orang Jawa bilang ndelosor ya. Iya, sambil tengkurap gitu sambil ya. tengkurap. Kadang-kadang itu ada yang sambil kepalanya gantung di bawah dia, rasanya nyaman gitu ya. Tapi sebenarnya yang harus kita waspadai saat kita melakukan gerakan-gerakan itu, posisi-posisi itu, sebenarnya otot mata bekerja tidak seimbang. Tidak dengan seharusnya. Dan tidak seimbang, dan itu salah satunya bisa memicu terjadinya astigmat. Apa itu? Astigmat is silinder. Ya. Oh silinder ya. Tapi kalau yang mengganggu saraf gitu enggak ya? Kalau saraf ya nanti kelainan kacamatanya kan memang juga akan nambah dan juga silindernya juga akan bertambah. Makanya memang bukan sebaiknya tidak dilakukan sambil tiduran, tapi harus sambil duduk, jaraknya harus betul, tidak dilakukan di mobil. Karena pada saat di mobil juga mata itu akan jadi lebih mudah lelah karena fokus itu kan berubah-berubah terus. Oke, baiklah. Dan terakhir dok, kasih tips dong untuk pemirsa untuk menjaga kesehatan matanya. Untuk pengguna gadget ya. Untuk pengguna gadget, ingatlah selama menggunakan gadget, ingatlah untuk berkedip, ingatlah rumus 20-20-20 ya. 20 menit sekali, lihatlah 20 feet selama tidak terlalu lama, 20 detik. Lalu ingat asupan makanan dan minuman, cairan terutama itu harus cukup ya. Terus sebenarnya tidak semua gadget itu diperuntukkan untuk anak-anak. Kita harus mewaspadai durasi penggunaannya juga tidak selama pada orang dewasa. Itu yang harus diwaspadai untuk pengguna gadget. Jangan salah, orang dewasa pun juga jangan lama-lama pakai gadget. Biasa para orang tua sudah sibuk kerja, pulang kerja harusnya punya waktu untuk anak-anak, sibuk sama gadgetnya. Betul itu. Oh ya, jadi orang tua dan anak-anak pun main gadgetnya harus dibatasi. Family time lah ya. Betul. Untuk menjaga kesehatan mata juga kan nantinya. Betul. Oke, terima kasih Dokter Sawitri ya. Terima kasih banyak. Moga-moga tadi yang sakit langsung datang ke Dokter Sawitri bisa cepat sembuh juga, dan yang matanya sehat. Ingat, sudah diwanti-wanti sama dokter ya. Moga-moga nggak sakit mata, apalagi cuma gara-gara gadget. Tapi kalau ngeliatin Cakrawala terus nggak mungkin sakit mata, malah bisa menambah informasi ya. Karena setelah jeda pariwara, Anissa akan kembali lagi bersama Denny Sebastian dan akan menghadirkan informasi yang tidak kalah menariknya. Jadi tetap bersama kami di Cakrawala.